kafir bunuh. Ya, bukan Islam sama sekali. Nabi Muhammad tidak seperti itu. Jadi Nabi mencontohkan, Wali Songo juga mencontoh Nabi dakwah bil akhlaqil karim. Pendekatan wayang. Wayang yang datang dari India itu bukan wayang begini, bukan kertas ditulis gambar wayang, ditulis dicetak oleh dalam, jadi nggak bergerak wayang, nggak ada di lembaran kertas. Oleh Sunan Kalijogo diganti wayang kulit bisa digerakkan, luar biasa menarik. Terus gamelan-gamelan mempunyai arti semua itu. Yang dari India aslinya tidak sebanyak itu gamelan. Gamelan disempurnakan oleh Sunan Kalijogo jadi banyak itu. Ada gong besar, gong itu nanti punya jarang-jarang. Gong ternyata Allah. Tapi yang banyak kecil-kecil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada gong yang terakhir jarang-jarang, gong Allah. Ada? Walaupun itu sudah ketinggalan atau sudah bisa kehilangan sekarang, itulah jasa Wali Songo, jasanya para ulama dulu mengislamkan masyarakat Jawa. Tidak dengan misu-misu, tidak dengan mencaci maki, tidak dengan menganggap orang lain jelek, saya benar, tidak. Tapi membangun kebersamaan. Insya Allah kalau Anda di Korea ini tunjukkan akhlak yang mulia, tunjukkan pergaulan yang baik, mereka akan mencontoh kalian. Nah, ini celakanya orang Saudi datang ke sini bikin contoh jelek, masuk di klub, masuk hari perempuan, jadi jeleknya di situ. Orang Saudi datang ke Barat, main judi, Hongkong, apa ya? Makau, judi perempuan, jadi yang pakainya gamis bawa tasbih lagi, tas itu perempuan tuh, itu. Celakanya di situ. Jadi mari kita contoh dakwahnya Wali Songo, yaitu pada prinsipnya dakwah bilisanil hal, dengan perilaku, tidak banyak omong tapi dengan kerja nyata, perilaku. Nah, dari pertanyaan kedua, ya ini mereka baru mengerti Islam, dari bacaan, belum ada bimbing yaitu Islam. Siratul Mustaqim yang di akhirat itu adanya di hadis ahad lagi, bukan tawatir. Artinya kalau kita tidak percaya dengan Siratul Mustaqim di akhirat itu tidak apa-apa. Yang penting yang harus percaya di akhirat ada surga dan ada balasan yang adil, seadil-adilnya. Yang benar surga, yang jahat neraka. Itu yang harus percaya. Ada Siratul Mustaqim, jembatan yang kecilnya rambut dibagi 7, tajamnya lebih dari silet, 700 kali silet, itu boleh. Seandainya tidak percaya, tidak mengganggu iman kita. Yang penting dalam Al-Quran ada surga dan ada itu. Jadi Siratul Mustaqim di akhirat bukan Siratul Mustaqim di Fatihah dan Surat Yasin. Kalau Siratul Mustaqim di Al-Fatihah, ya Allah tunjukkan kami jalan yang benar, jalan yang diridhoi olehmu ya Allah, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Engkau, telah Kau beri nikmat kepada mereka, yaitu para aulia, para ulama, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Engkau, yaitu orang Yahudi, tauhid, tapi akhlaknya jelek. Allah marah dengan orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan jalan orang yang sesat, akhlaknya baik, akhlaknya budi pekertinya baik, hanya tauhidnya yang salah. Kristen, jadi orang Yahudi maghdubi alaihim, tauhidnya benar, akidahnya benar, akhlaknya yang jelek. Nabi pun banyak yang disembelih, dibunuh oleh Yahudi, nabinya sendiri itu kata Yahudi gitu. Dan orang Kristen dikatakan oleh Allah dhalin, akhlaknya baik, nolong, kemanusiaan, sosial, dermawan, tapi sayang, akidahnya salah. Tuhan punya anak, Tuhan punya ibu, lain yang salah besar. Islam datang untuk memperbaiki dua-duanya. Yahudi agar akhlaknya baik, Kristen agar tauhidnya benar. Idh qala Musa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya wa basyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Visi misinya Nabi Isa sama dengan visi misinya Nabi Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Begitu pula Nabi Musa sama visi misinya dengan Nabi Muhammad. Tauhid yang benar,
akhlak yang mulia. Yahudi akhlaknya bejat, Kristen kita yang salah. Kemudian, jadi suratul mustaqim di Fatihah sama dengan yang di Yasin. Di dunia ini ada suratul mustaqim, masih ada dong. Agama diturunkan untuk kita semua, untuk di dunia ini. Kalau di akhirat tinggal mendapatkan hasil amal kita di dunia. Di dunia kita jadi orang baik, di akhirat bahagia. Jahat di akhirat jadi sengsara. Jadi suratul mustaqim untuk dunia ini, bukan untuk akhirat, bukan. Suratul mustaqim, jalan yang lurus, yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, para Rasul, yaitu memberi petunjuk hidayah kepada umat manusia agar hidup dengan benar dan baik. Itu di dunia itu. Kemudian masalah sholat di doktrin, Pak, tidak bisa menggunakan akal, tidak bisa menggunakan rasio. Jadi waktunya sholat tidak bisa digeser, rokaatnya sholat tidak bisa digeser. Bisa nggak ya subuh 4 rakaat tapi zuhurnya nggak usah sholat? Subuhnya 6 rakaat tapi zuhur nggak usah sholat? Nggak bisa itu, nggak bisa. Subuh yang 2 rakaat, zuhur yang 4, nggak bisa itu. Kecuali ada jamaah ya. Artinya ada prinsipnya maghrib ini penting, dan tuan 6 aja 8 apa-apa, nggak apa-apa lah. Asal zuhur dan asar nggak usah sholat, tambah aja pada maghrib 8 gitu, nggak bisa. Itu namanya doktrin, namanya bayan namanya. Pergi haji yang muter-muter di Ka'bah, lempar-lempar batu, menjemur wukuf di Arafah, nggak bisa diganti dengan cara yang lebih rasional gitu. Apa pokoknya lebih rasional? Enggak, ya haji begitu itu, lempar-lempar batu, lempari ugu di Umroh Mina itu, dijemur wukuf di Arafah, mengelilingi Ka'bah 7 kali, bolak-balik sa'i, Safa Marwah 7 kali, nggak bisa diganti itu. Dulu seperti itu, nggak boleh diganti. Namanya bayan, namanya doktrin namanya. Di agama itu ada bayan, ada burhan, ada irfan. Bayan doktrin yang kita nggak bisa tahu kalau tanpa ada penjelasan itu. Yang kedua, burhan rasional, mantik, tauhid, akidah, keutamaan, akal sehat, akhlakul karimah. Itu makanya akal bisa. Walaupun nggak ada agama kita bisa tahu ya burhan. Yang ketiga, irfan. Irfan itu apa? Tasawuf. Hati ini supaya baik, bukan menggunakan akal dan tidak ada doktrinnya, tapi memperbaiki martabat makom hati kita. Jadi orang-orang sufi itu menggunakan irfan, mistik atau batin. Jadi 3 hal itu. Kemudian ibadah yang paling utama, ibadah apa? Ibadah hati. Yang utama ibadah hati. Ibadah sabar di hati. Zuhud, nggak begitu cinta dunia, mencintai sesama, apalagi tawakal kepada Allah. Sebab apa? Sebab kalau penyakit hati dibawa kemana-mana. Tapi kalau dosa paling berapa jam gitu ya? Masa ada orang minum arak, kan? Minum arak itu berapa jam? Masa ada orang zina, terus zinanya berapa jam? Tapi kalau hasud, dengki, takabur, iri, syirik, apalagi sombong, suudzon, di masjid pun dibawa itu. Lagi sholat di masjid pun hati masih sombong, syirik, takabur di masjid, apalagi di pasar apalagi. Jadi dosa hati itu lebih berat daripada dosa lahir. Begitu pula ibadah membangun hati yang baik lebih utama daripada ibadah zahir. Tapi ibadah zahir pun harus dilaksanakan. Yang wajib prinsip sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji ke Mekah, zakat harus. Setelah itu baru hati diperbaiki. Daripada sholat sunnahnya sampai benjut kepalanya, tapi ucapannya kasar dengan teman, hatinya keras, bangkot bahasa Jawanya, bangkot, angas, sombong, kaku. Percuma itu sholat sunnah. Cuma sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, cuma itu. Kalau kita sholat sunnah, kita wirid dzikir, itu sunnah itu. Lebih baik, lebih penting lagi, hati diurus. Hilangkan sombong, hilangkan takabur, hilangkan suudzon, hilangkan syirik, dengki, iri, hasud, pengadu domba, hilangkan itu. Bersihkan hati itu. Nanti puasa sunnahnya, sholat sunnahnya ada nilainya. Kalau hatinya kotor, sholat sunnahnya nggak ada nilainya itu.